Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Marfal Putra Prakoso dari kelas Ilkom B NPM 52117111089. Di sini saya akan membawakan materi berjudul Indonesia Darurat Narkoba. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk penyalahgunaan narkoba paling banyak di tahun 2011 dengan jumlahnya 4.274.333 orang. Nah, bisa disimpulkan bahwa pengguna narkoba 70%-nya adalah pekerja, 22%-nya adalah pelajar dan mahasiswa, 8%-nya adalah pengangguran. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba ini ada sekitar 50 orang meninggal setiap hari. 18.250 orang per tahun. Bayangin, teman-teman. Bayangin, Indonesia itu darurat banget nih akan narkoba. Setiap harinya 50 orang meninggal hanya karena penyalahgunaan narkoba. Dan inilah akibat narkoba. Nah, ini tabel kasus tindak pidana narkoba tahun 2007 sampai 2011. Untuk di tahun 2007, kasus narkotika ada 11.380. Psikotropika ada 9.289. Bahan adiktif lainnya ada 1.961. Jumlahnya 22.630. Ini tahun 2007. Dan yang paling banyak ada di tahun 2011. Untuk narkotikanya ada 19.128. Psikotropikanya ada 1.601. Bahan adiktif lainnya ada 9.067 dengan jumlah 29.796. Naik atau turunnya, dia naik, teman-teman. Ini di angka 11,69. Ini kenaikan di tahun 2011 ini sangat-sangat riskan ya, teman-teman. Dan total jumlah kasus narkoba yang ada di Indonesia di tahun 2007 dan 2011 sampai 2011 ini ada 69.553. Ini untuk kasus narkotika. Untuk kasus psikotropika ada 30.633. Bahan adiktif lainnya ada 39.164. Jumlahnya ada 139.350. Nah, sebenarnya itu untuk menghilangkan rasa ingin tahu apa itu narkoba, kalian bisa mempererat tali silaturahmi antar keluarga, mungkin tentang agama, juga bisa. Nah, untuk selanjutnya, tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan. Ini untuk tahun 2008 sampai 2012. Untuk tahun 2008, pendidikan SD itu ada sekitar 4.404. Ini untuk SD ya, teman-teman. Untuk SMP ada 10.827. Untuk SMA ada 28.479. Untuk PT ada 1.001. Dan jumlahnya adalah 44.711. Untuk 2009, pendidikan SD ada 4.763. Untuk SMP ada 8.322. Untuk SMA ada 24.328. Untuk PT ada 992 dan jumlahnya ada 38.405. Nah, untuk tahun 2010 sendiri ada pendidikan di SD 4.012. Untuk SMP ada 8.262. Untuk SMA ada 20.280. Untuk PT ada 943. Dan jumlahnya ada 33.497.
Untuk 2011, pendidikan SD ada 5.092, untuk SMP ada 10.013, untuk SMA ada 20.503, untuk PT ada 1.124. Untuk jumlahnya ada 36.732. Untuk 2012, pendidikan SD ada 4.624, untuk SMP ada 8.806, untuk SMA ada 18.314, ada untuk PT 999. Jumlahnya ada 32.743. Nah, untuk kita total sendiri nih teman-teman. Ini jumlahnya untuk pendidikan SD ada 22.895. Ini untuk SD, teman-teman. Untuk SMP ada 46.230. Untuk SMA ada 101.904. Bayangin deh, di SMA ini banyak banget teman-teman tersangka narkoba. Penyalahgunaan narkoba di SMA banyak banget teman-teman. Ada 111.904. Untuk di PT ada 5.059. Untuk jumlahnya ada 186.088. Itu kayak wow. Dan untuk persenannya untuk di pendidikan SD ada 12,30%. Untuk SMP ada 24,84%. Untuk SMA ada 60,13%. Untuk PT ada 2,7%. Dan jumlahnya adalah 100%. Wow. Mengerikan. Oke, so ini kerugian ekonomi akibat narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan nilai kerugian yang tidak sedikit, baik itu kerugian individual dan sosial, maupun biaya ekonomi secara nasional. Nah, teman-teman, kalau kita memakai narkoba, sama aja kita itu membuang-buang uang untuk hal yang tidak penting, teman-teman. Ibaratnya kalian beli barang yang menurut kita itu tidak ada value-nya, atau mungkin tidak berguna gitu. Dan mungkin narkoba dibuat untuk mengobati salah satu penyakit, tapi tidak disalahgunakan untuk pelarian masalah kalian. Nah, di sini teman-teman, kita ada statistik di mana kerugian ekonomi akibat narkoba. Bisa dilihat di sini tahun 2008 kerugiannya sebesar 3,4 triliun. 2011 ada 4,8,3 triliun. 2014 ada sekitar 63,1 triliun rupiah. Dan ini teman-teman yang paling besar kerugiannya ada di tahun 2015 sebesar 65,6 triliun rupiah. Bisa dilihat teman-teman betapa banyaknya uang atau kerugian ekonomi akibat narkoba, teman-teman. Nah, untuk biaya rata-rata konsumsi pemakaian narkoba sekitar 10,8 juta per orang per tahun. Dan bayangin 10,8 juta ini kalau tidak dibuat untuk memakai narkoba, itu bisa DP motor, teman-teman. Dan udah dapat motor matic, so bisa dialokasikan ke barang yang lebih berguna daripada narkoba. Dan untuk nilai aset sitaan jaringan sindikat kejahatan narkoba di tahun 2015 itu sebanyak 85 miliar. Itu aset berupa mobil, motor, tanah, rumah, ruko atau apartemen, pabrik, perhiasan, uang tunai, rekening, barang atau jasa. Jadi teman-teman, kalian harus mempererat nilai-nilai Pancasila, teman-teman.
itu sangat berguna untuk menyaring hal-hal yang negatif seperti narkoba. Maka dari itu teman-teman, jauhi narkoba dan pererat nilai-nilai Pancasila. Itu teman-teman. Jadi kalian tidak salah langkah untuk depannya. Jadi kalau ada untuk pelarian masalah jangan ke narkoba. Kepada Sang Pencipta, sholat yang tekun. Nah, begitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.